Halo Sobat Sawit Indonesia, semoga Sobat Sawit Indonesia dimanapun berada selalu senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sobat Sawit Indonesia, orang-orang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit itu bukan orang yang memang murni sebelumnya mengenal perkebunan kelapa sawit. Banyak sekali orang-orang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit itu awalnya tidak tahu seperti apa sih kebun sawit, termasuk saya. Jadi ada banyak hal unik ketika orang pertama kali bekerja di perkebunan kelapa sawit. Ada satu cerita, itu salah satu peserta training kita. Pada saat itu kita menerangkan tentang jenis-jenis gulma, di mana disebutkan di situ ada satu jenis gulma yaitu anak kayu. Nah, waktu itu kita langsung kunjungan ke lapangan, kemudian dia mendapati kayu seperti ini. Dia langsung bertanya, "Pak, apakah ini yang disebut sebagai anak kayu?" Ya, kalau ini bukan anak kayu tapi bapak kayu. Nah, kemudian apa yang disebut dengan anak kayu? Dalam video ini kita akan sharing tentang beberapa istilah-istilah di perkebunan kelapa sawit. Nah, sebagai lanjutan video kita yang ini, istilah yang pertama, anak kayu. Anak kayu merupakan jenis tumbuhan atau gulma daun lebar yang memiliki batang berkayu di areal perkebunan kelapa sawit. Jadi bukan seperti ini ya, kalau ini sudah bukan anak kayu lagi. Oke, istilah yang kedua yaitu adalah brondolan. Brondolan adalah buah kelapa sawit yang lepas dari tandan buah segar kelapa sawit. Satu brondolan ini memiliki kandungan kurang lebih 40% minyak, sehingga keberadaan brondolan ini itu wajib dikutip dan dikirim ke PMKS. Jika tidak, maka dia akan tumbuh menjadi apa yang disebut dengan kentosan. Nah, apa itu kentosan? Kentosan atau VOP, volunteer oil palm, merupakan tumbuhan kelapa sawit yang tumbuh liar akibat tidak terkutipnya brondolan di lapangan. Keberadaan kentosan ini wajib dikendalikan, jika tidak dia akan mengganggu operasional. Nah, istilah selanjutnya ada epifit. Tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Sobat Sawit Indonesia akan banyak menjumpai tumbuhan epifit di pokok sawit, dan ini akan mengganggu jika kondisinya tidak terkendalikan. Selanjutnya ada istilah piezometer. Piezometer itu merupakan sebuah alat yang ada di dalam blok. Fungsinya digunakan untuk mengukur kedalaman level air yang ada di dalam blok. Piezometer menjadi salah satu alat penting yang harus ada di perkebunan kelapa sawit, khususnya di areal gambut. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan field drain, atau ada juga menyebutnya parit cacing, yaitu merupakan sebuah drainase atau parit berfungsi sebagai penampung air di dalam blok sekaligus mengalirkan air ke collection drain. Ukuran field drain yaitu bermacam-macam, ada yang 1 kali 1 meter. Kemudian rasionya itu ada yang menggunakan 2:1 atau 2 baris tanaman dengan 1 parit, ada juga yang menggunakan 4:1 atau bahkan 8:1, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tinggi muka air. Istilah selanjutnya ada terasan. Terasan merupakan langkah untuk memotong lereng dan meratakan tanah di bagian bawah, membentuk susunan seperti tangga, sehingga hal ini memudahkan nantinya dalam proses perawatan dan pekerjaan supervisi di lapangan di areal yang berbukit. Istilah selanjutnya ada loading ram. Loading ram merupakan tempat yang digunakan untuk estafet buah antar kendaraan, itu dari traktor ke truk. Tempat ini berfungsi untuk menjadi tempat sementara sebelum masuknya ke kendaraan yang besar, karena memang mungkin mobil pengangkut utamanya itu tidak bisa masuk ke areal TPH secara langsung. Mungkin itu beberapa istilah-istilah yang bisa kita sharingkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Sawit Indonesia dimanapun berada. Demikian, tunggu video-video kita selanjutnya. Sehat selalu, sukses selalu.